Assalamualaikum guys, kembali lagi di Hulti Rias Pengantin YouTube channel. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang tutorial make up untuk pemula. Nah, di video kali ini Hulti Rias Pengantin eksklusif akan memakeover salah seorang reporter dari OKTV. Nah, penasaran kan? Yuk tonton terus videonya sampai akhir ya. Makasih ya Mbak udah hadir di YouTube channelnya Hulti Rias Pengantin. Iya, sama-sama. Nah guys, kita kan belum kenal nih sama Mbak reporternya, jadi silakan Mbak perkenalkan dirinya dulu. Oke, ya. Assalamualaikum guys. Saya sangat senang sekali bisa hadir di sini. Mungkin sebagian sudah tahu ya, tetapi biar lebih update, saya perlu kenalan dulu ya. Saya Ratu Purnama, reporter OKTV. Iya, ini seorang reporter ya guys ya. Kita mengaplikasikan bedak tabur di bawah mata ya guys. Nah, seperti ini guys. Oh ya guys, bagi para sahabat Hulti Rias Pengantin yang belum mengerti cara pengaplikasian step by step dari tutorial makeup, nah para sahabat Hulti Rias Pengantin bisa melihat di video sebelumnya. Nah, oke guys, lanjut. Nah, di sini kita akan, ya silakan merem Mbak ya, pengaplikasian eyeshadow. Nah, sini saya pakai warna coklat ya guys. Oh ya Mbak ya, ngomong-ngomong, Mbaknya udah lama ya menjadi seorang reporter? Ya, lumayan. Saya dari selesai kuliah tahun 2017 sudah mulai bergabung di OKTV, tetapi itu masih belajar ya, karena awal-awal saya diajak sama teman-teman pemuda di rumah. Jadinya karena ini positif, saya sih mengajar gitu, saya mencoba sesuatu yang baru, pengalaman yang baru gitu. Meskipun latar belakang saya bukan anak komunikasi, tetapi ya saya nggak apa-apa mencoba. Apakah pas Mbaknya menjadi seorang reporter itu apakah Mbaknya suka atau dukanya pas meliput berita gitu? Ya tentu saja, karena ini pengalaman pertama, jadi ada suka dukanya. Yang tempat sukanya itu ya kita bisa belajar sesuatu yang baru itu sendiri, tetapi tempat dukanya itu karena kita baru mulai gitu, jadi nggak terlalu paham sama skenario-nya gitu. Jadinya ya itu aja sih tempatnya. Oh ya, kira-kira Mbak ya bisa nggak sih diceritakan pengalaman Mbak selama menjadi reporter, atau dari awal mulanya Mbak menjadi seorang reporter? Oh iya bisa. Jadi sebenarnya awal-awalnya itu saya cuma mengisi suara aja atau ngedubbing berita gitu. Itu biasanya yang disampaikan itu berita yang ditayangkan itu berita tentang pertanian, tentang aktivitas warga. Kemudian pada tahun 2018 kan terjadi gempa nih di Lombok. Nah di situ peran OKTV semakin terlihat gitu, menyampaikan informasi kepada warga tentang bagaimana kondisi warga terutama di sekitar desa Berdiri Jarak ini pasca gempa begitu. Jadi itu sangat bermanfaat sekali bagi warga. Informasi bisa nyampe dengan cepat begitu. Apakah Mbak merasa grogi atau gimana gitu di awal-awal karir Mbak sebagai seorang reporter? Ya tentunya grogi, karena kan kita nggak biasa gitu. Saya jujur saja ya, saya agak fobia kamera bisa dibilang gitu. Saya nggak terlalu biasa gitu. Tiba-tiba harus bisa berada di depan kamera, itu pengalaman yang sangat mengesankan karena take-nya itu berkali-kali
kali baru benar gitu. Jadi sangat mengesankan. Oh, seperti itu ya Mbak. Ya. Nah, seperti ini guys. Nah, selanjutnya kita akan membuat cut crease-nya guys ya. Membuat cut crease. Nah, seperti ini guys. Apa sih yang Mbak dapatkan dari menjadi seorang reporter itu? Apakah atau dari segi finansialnya atau apa itu, pengalaman kah atau apa? Oh iya, sebenarnya kalau dari segi finansial tidak terlalu ya, apalagi di awal-awal itu memang saya sukarela melakukannya karena saya termotivasi untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan informasi yang bermanfaat sehingga masyarakat bisa tahu dan tidak ketinggalan informasi gitu. Nah, Belakangan Mbak ya. iya gitu. Jadi supaya masyarakat tidak sehingga masyarakat awam bisa mengetahui informasi yang seharusnya mereka ketahui gitu. Seperti itu ya Mbak. Iya, Berarti pengalaman lah Mbak ya. iya terutama pengetahuan itu sangat berharga. Oke, seperti itu Mbak ya. Harapan atau motivasi untuk sahabat UTS nanti Mbak bisa di mungkin ada harapan atau motivasi untuk para sahabat UTS nanti Mbak. Oh iya, harapan saya sih berdasarkan pengalaman ya, jangan takut mencoba hal-hal baru meskipun itu bukan kita banget gitu, bukan latar belakang kita seperti itu, tapi kalau itu positif dicoba saja karena itu akan memberikan dampak positif buat kita juga gitu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dari tadi kan saya Jani yang ditanya, saya juga penasaran dong gimana video pengantin. Awalnya kayak gimana sih sebenarnya video pengantin? Awal memulainya gitu. Ya pada awalnya sih saya tidak ada ketertarikan sama sekali ya Mbak. Apalagi dari segi makeup karena saya itu orangnya apa ya, nggak terlalu bisa mengaplikasikan make up gitu, paling cuma memakai bedak krim itu aja. Nah, terus awalnya memulainya itu seperti apa? Akhirnya tertarik gitu untuk melakukan itu. Ya kan awalnya kan kita baru menikah nih, setelah lama-lama menikah kita kan nggak ada pemasukan gitu kan, sementara kerjaan saya kan jauh dari rumah suami ke kampung gitu kan. Nah jadi pas kita keluar gitu kan, melihat ada pelang gitu menerima apa namanya, saya melihat pelang untuk kursus. Nah di sana kan bertuliskan untuk menerima kursus rias pengantin gitu. Jadinya dari sana saya mulai mikir gitu, mulai mikir. Nah jadi setelah saya melihat di kampung suami gitu kan Mbak ya, jarang sekali ada tata riasnya gitu kan. Nah jadi saya tertarik dan mulai mencari-cari alamat yang menerima kursus seperti itu. Nah, kalau boleh tahu berapa biayanya saat mengikuti kursus tersebut dan bagaimana awalnya memberikan pemahaman kepada suami sehingga diizinkan untuk ikut kursus? Ya, mengenai nah kan ada sistem paketan, ada juga yang enggak. Nah, jadi saya di sana mengambil yang sistem paketan, lebih komplit kan? Iya. Nah, kalau mengenai biayanya sekitar 5 jutaan ke atas lah. Itu untuk paket, Iya. sistem paket. Tapi kalau yang enggak paket ya lebih murah gitu. Bisa dijelasin ya kenapa yang sistem paketnya itu seperti apa dan yang enggak paket itu seperti apa? Ya, kalau paketannya itu kan udah lengkap, mulai dari alat, bahan, dan semuanya udah komplit.
Nah, tapi kalau yang nggak paketan, kita itu membeli sendiri. Gitu. Membeli Jadi sendiri. yang didapatkan itu cuma skillnya aja gitu. Cuma skinnya aja. Tapi kalau bahan dan alatnya itu ditanggung oleh sendiri gitu. Nah, jadi saya inisiatifnya mengambil yang paketan. Dari tadi saya lihat saja nih, tapi saya nggak tahu perlakuan-perlakuan yang diberikan. Kayak yang terlihat kan belum sempurna ya, lipstick belum ada. Bisa dijelasin nggak bagaimana sebenarnya step-step make up itu dari awalnya, kenapa misalnya lipstick belakangan dan ini dan lain sebagainya, bisa dijelasin secara sederhana bagaimana? Ya, menurut saya pribadi ya, kalau masalah lipstick kalau dipasang terlebih dahulu gitu kan, nanti bisa belepotan, Mbak. Misalnya kalau kita ini aja, kita pakai pensil alis misalkan, otomatis nanti tangan kita kena gitu, jadi mengarah dia ke semua muka gitu kan. Nah, jadi belepotan. Nah, kalau yang ini namanya blush on, Mbak ya. Ya. Ini blush on. Tujuannya untuk memerwarna pipi. Nah, supaya lebih terlihat tulang pipinya. Ya, supaya tidak terlihat pucat ya. Nah, apalagi kalau nanti kita tambahkan lipstick, nah otomatis lebih cerah gitu kan. Iya. Nah, seperti itu, Mbak. Berapa lama kursusnya sehingga bisa berhasil sampai membuka Multirias Pengantin ini? Berapa lama? Lama sih, Mbak. Karena pada awalnya itu kan saya nggak punya skill apa-apa gitu. Memegang kuas aja itu udah tangan saya udah keras gitu kan. Iya, tapi karena lama-lama jadi terbiasa gitu. Iya, dan keinginan yang sangat kuat untuk bisa membuat perubahan di dalam hidup. Iya, karena keinginan dan juga support dari suami itu yang sangat berharga sekali gitu. Sebenarnya kita ada persamaan sih ya. Saya yang basicnya bukan komunikasi juga tiba-tiba terjun di dunia jurnalistik, dan Mbak yang bukan latar belakangnya tata rias bisa juga membuka Multirias Pengantin. Itu merupakan bukti bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu itu benar-benar mau, maka bisa terwujud. Iya. Terlebih lagi support dari orang-orang terdekat. Ya, itu juga sangat penting. Itu sangat berharga sekali. Benar. Nah, ini guys. Nah, bisa dilihat guys. Kalau dilihat dari yang sekarang ini kira-kira sudah berapa persen? Sekitar 90% lah. 90%. Iya, Ya. Tapi masih kelihatan pucat karena lipstiknya belum. Nah, biasa kalau lipstik belum itu pasti semuanya terlihat pucat. Tapi kalau lipstiknya udah masuk baru kelihatan. Seperti itu, Mbak. Nah, jadi di sini kita pakai lipstik yang warna kegelapan ya. Tidak pucat seperti banyak lagi. Iya. Karena ada lipstiknya. Biasa kalau lipstik kita pakai pertama pasti ujung-ujungnya belepotan. Jadi harus dia berdasarkan terapi. Nah, ini guys. Bisa dilihat guys. Oke, kita tambahkan sedikit yang lebih cerah, berbaur.
hasilnya. Nah, gimana Mbak? Luar biasa sekali, saya sangat senang sekali, nggak nyangka hasilnya bisa sebagus ini. Wow. Oke, makasih Mbak ya. Oke guys, nah ini dia. Gimana, bagus nggak? Nah, gimana guys? Nah, apakah make upnya terlalu tebal atau terlalu kurang? Lipstiknya gimana? Silahkan para sahabat Multirias pengantin menulis komentarnya di kolom komentar. Nah, lihat nih. Nah, gimana nih hasilnya, bagus kan? Bagi teman-teman yang tertarik dan suka dengan hasil dari Multirias pengantin, bisa juga lihat di sini ya caranya, hubungi kontak yang ada di bawah ini, dan jangan lupa komen, share, dan subscribe supaya Multirias pengantin bisa semangat membuat video lagi. Nah, saya aja nanti kalau menikah maunya dirias di Multirias pengantin nih. Pasti ya, siap. Harus diskon ya. Oke, itu bisa diatur Mbak, bisa diatur. Oke guys, demikian video hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk sahabat semua. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.